pada semangat banget nih buat ikut ibadah hari ini. Iya dong Kak Ocha. Pastinya udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng Udah kan? pastinya, karena dia udah nungguin Kak Ocha dari tadi. Iya, udah nungguin ibadah Sabtu ceria ya adik-adik. Iya. Oke deh, kalau gitu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kalau Tuhan selalu memberkati kami. memberkati kami. Dan terima kasih kalau Tuhan sudah mengundang kami untuk beribadah Sabtu ceria. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ayo adik-adik kita mau sama-sama katakan pujian ini ya. Adik-adik ikutin gerakan kakak sama kalian ya. Oke. Boleh gerakan kanan kiri dulu. Kita mau sama-sama katakan Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan.
firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sikap yang manis, kita mau fokus sama Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, melompat-lompat, dan dan sekarang
Tuhan, firman Tuhan. jadikan kami anak-anak yang taat, yang mau duduk diam, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu.
keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wah, gimana adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Keren Kak Ocha, keren banget. Keren banget ya Kak Leni. Hari ini kita belajar tentang ketaatan. Betul sekali adik-adik, kita harus taat sama perintah Tuhan. Iya, taat sama perintah Tuhan itu juga termasuk sama taat perintah orang tua loh Kak Leni. Betul Kak Ocha, karena di ayat Alkitab tertulis ada hormatilah ayah dan ibumu. Nah, sama artinya kita juga harus taat sama orang tua kita, sama papa mama kita. Kalau papa mama kita minta tolong, terus menasehati kita harus dengerin adik-adik. Itu sebagai bentuk kita menghormati kepada ayah dan ibu kita. Iya bener banget ya Kak Leni, kita harus taat. Sekarang kakak tanya nih, siapa adik-adik yang pengen taat? Wah, Kak Ocha, semua adik-adik yang mau taat. Pastinya dong Kak, pasti semua adik-adik pada pengen praktek jadi anak yang taat kan? Ya, betul sekali, keren-keren. Adik-adik keren sekali. Oke deh adik-adik, Sabtu ceria hari ini sudah selesai, tapi ada beberapa informasi yang ingin kakak sampaikan. Yang pertama adik-adik, Sabtu depan seperti luar biasanya kita akan tetap ada ibadah Sabtu ceria yang dilakukan secara online di YouTube GBI Kabar Baik jam 4 sore. Dan ada yang spesial nih adik-adik, di Instagram Sabtu ceria ada kuis. Kuisnya ini seputar apa sih Kak? Kuisnya ini seputar firman Tuhan hari ini adik-adik. Jadi cara jawabnya gampang banget adik-adik. Jadi adik-adik tinggal ketik di kolom komentar jawaban adik-adik. Oke deh Kak, pastinya habis ini adik-adik pada lihat Instagram Sabtu ceria nih Kak. Pasti pada pengen jawab Iya, semua. langsung nyari ini yang mana ya tadi ya firman Tuhannya jawabannya gitu. Oke nih adik-adik, kakak tunggu ya jawabannya di kolom komentar Instagram Sabtu ceria. Oke deh adik-adik, sekarang kita mau akhiri ya ibadah Sabtu ceria hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kalau hari ini Kami sudah
sudah beribadah satu ceria. Kami mau Tuhan dalam kehidupan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.